ini pemerintah sudah tepat melakukan saat ini. Sekarang atau tidak sama sekali, karena di sisi lain masyarakat juga sudah berteriak ekonomi susah, lapangan pekerjaan susah, berdampak kepada keamanan nasional, ketidakstabilan masyarakat, keamanan mengganggu. Saat ini 3.500 menjadi 3.900. Bagaimana keamanan bisa terjamin ketika masyarakat tidak mengetahui apa yang diartikan dari arti kontradiksi dari new normal itu sendiri? Nah, justru ini, kan tadi saya bilang ada level kebijaksanaan, ada level pelaksanaan. Kita di sini barang baru, sehingga diperlukan satu periode publikasi, satu periode sosialisasi. Inilah saatnya peran kita ditentukan. Ya, kami menunggu masyarakat melawan hoaks, mendukung pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat yang kurang mengerti. Nah, inilah peran kita. Tapi jangan terus akhirnya kebijakan pesan pemerintah ya belum dilaksanakan, kita sudah kontra kepada pendapat itu. Kenapa? Berlakunya new normal, upah itu kembali naik, dan bagaimana bisa 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Iya, cukup. Untuk kedua tim pro dan kontra luar biasa ya. Aduh, habis waktu. Terima kasih luar Bapak-bapak biasa. dari STHM. Kami Dewan Juri tegang di sini karena yang didebat dan materi dan seterusnya sudah mencukupi untuk kami beri penilaian. Selanjutnya 30 detik untuk Mas Pugu dari STHM menyampaikan closing statement, dan UPN Jawa Timur 30 detik. Disilakan. Kami hanya menyitir sebuah adigium yang mengatakan di dalam jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitupun juga dengan kondisi seperti ini. Di dalam masyarakat yang sehat ya, maka akan berdampak kepada keamanan negara yang kuat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar? Iya. Terdengar? Statement terdengar, Mas. Oke, siap. Oke, lanjut. UPN. Seperti halnya kawan-kawan kami dari tim pro, kami juga ingin mengutip sebuah adagium bahwa lex non humanum ingenis exogitakan. Hukum tidak memanusiakan manusia yang tidak manusiawi. Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan yang tidak memanusiakan rakyatnya, bagaimana itu akan terjadi dan menjamin keamanan nasional? Terima kasih. Baik, sudah selesai rangkaiannya dan akan ketua tim debat bacakan hasilnya di kedua tim. Saya persilakan kepada Uda Pangi menyampaikannya. Ya, setelah kita mencermati ya cukup sengit dan seru ya perdebatan. Hampir tidak ada lalu lintas tadi. Jadi pertarungannya tarung bebas yang sangat mendebarkan dan sangat luar biasa, sangat panas ya. Antara 3 lawan 1 ya. Dari STHN 1 orang, dari UPN 3 orang. Dari apa yang sudah kita cermati, sampailah pada waktu kita sudah mengasih nilai total untuk penentu juara 3 dalam debat kali ini. Itu dari langsung saja untuk mempersingkat waktu, dari Dewan Juri Bapak Natalius Situmorang, itu untuk tim pro itu total nilai 5. Kemudian untuk tim kontra total nilai sebesar 85. Jadi sama ini. Tidak ada pemenang, sama-sama kuat, sama-sama arusnya kuat. Kemudian untuk Dewan Juri Pak Muklis, tim pro itu memperoleh nilai 75. Kemudian tim kontra dari UPN itu memperoleh nilai 70.
Jadi 75 STHM. Kemudian UPN Jatim 70. Kemudian Dewan Juri, saya sebagai Ketua Dewan Juri, untuk nilai tim pro Sekolah Tinggi Ilmu Hukum 70, tim kontra untuk total nilai 75 dari UPN Jatim. Nah, setelah ini kita akan Dewan Juri sedang mengkalkulasi, menghitung jumlah. Nah, kita sudah menyelesaikan total keseluruhan antara STHM dan UPN. Untuk STHM dari total nilai dari 3 dewan juri, totalnya adalah 230. Ya, aplaus dulu. Aplaus. Kemudian untuk UPN Jakarta, tim kontra mendapatkan nilai sebesar 230. Jadi kesimpulan kita untuk hari ini lomba debat untuk juara 3, 2 tim sama juara 3. Jadi ini panitia yang akan terbebani nih. Kita Dewan Juri ya serah-serah kita aja. Panitia akan ngasih 2 juara ini, 2 hadiah. Bang. Jadi ini kekuatannya sama. Izin diskusi. Ya. Oke. Terima kasih. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat, bersifat final dan mengikat. Terima kasih. Kita kembali rehat sejenak. 3 lawan 1. Terima kasih. Dapatlah bonus lah. Baik, kepada peserta, kita tiba tadi setelah semifinal, sekarang masuk ke sesi akhir di final debat, Cakerda Debat yang akan bertanding antara Udayana Bali dan UNJ Jakarta. Mekanisme sama, nanti pro dan kontra kita buat tim. Sebelumnya kepada ketua tim Dewan Juri kami minta untuk mengambil kertas yang akan ada nanti penentuan siapa di tim pro dan siapa di tim kontra. Kepada Uda Pangidi, persilakan. Nomor urutnya kita ambil mana yang akan pro dan mana yang kontra supaya adil antara Udayana versus UNJ. Sama-sama kita buka ya. Udayana bro, Udayana. Ini kontra pro, Udayana mana sama versus? Tuh. Ini kita ambil yang mana dulu, Udayana? Udayana posisinya berada pada pro. Kemudian otomatis UNJ kontra. Baik, sudah ada 2 tim, mekanisme sama, isi, gaya dan strategi. Ini penentuan karena akan memperebutkan juara 1 dan 2 secara strategik, secara referensi, secara keilmuan. Silakan berdebat. Dan materinya
sudah diketahui oleh masing-masing karena kita kirimkan juklak dan juknisnya. Oleh karena itu kita silakan ya. Tidak ada pertanyaan ya. Mekanisme sama yang tadi. Jadi pro dulu menyampaikan materi 3 menit, kontra 3 menit, tarung bebas di season ketiga. Silakan berdebat 5-7 menit. Terakhir closing statement dan pengumuman juara 1 dan juara 2. Kami persilakan kepada tim Udayana. 3 menit. Baik, selamat malam teman-teman semua dan Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan dari tim oposisi maupun rekan dari tim pemerintah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah mosi yang berjudul Pemuda Indonesia Melawan COVID-19 Melalui Kreativitas. COVID-19 adalah permasalahan yang baru dan membutuhkan solusi yang inovatif dan kreatif untuk menyelesaikannya. Nah, pemuda sendiri memiliki peranan penting untuk melawan COVID-19 karena mereka adalah agen perubahan yang memiliki kreativitas yang tinggi untuk menciptakan inovasi yang baru di tengah suatu permasalahan yang ada. Adapun definisi yang kami berikan, yaitu pemuda adalah orang yang berusia 17-30 tahun. Kemudian kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Parameter yang kami berikan adalah pemuda yang kami maksud di sini adalah orang yang berusia 17-30 tahun yang berasal dari kalangan terpelajar, yaitu akademisi, pengusaha, dan pekerja profesi. Kreativitas yang kami maksud di sini adalah tindakan pemuda untuk berinovasi dalam memerangi COVID-19. Ada 2 poin argumen yang kami bawakan selaku tim pemerintah. Yang pertama, pemuda diuntungkan untuk berinovasi di masa pandemi karena memiliki imunitas atau kondisi tubuh yang lebih baik dibandingkan masyarakat dengan rentang usia lainnya. Dan itu akan dibawakan oleh saya sendiri selaku pembicara pertama. Kemudian argumen yang kedua, pemuda memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Hal itu akan disampaikan oleh pembicara kedua, selaku tim pemerintah. Nah, baik, saya akan jelaskan mengenai argumen yang pertama, yaitu pemuda diuntungkan untuk berinovasi di masa pandemi karena memiliki kondisi tubuh atau imunitas yang lebih baik dibandingkan masyarakat dari rentang usia lainnya. Berdasarkan data yang dilansir oleh WHO, pemuda memiliki kondisi kesehatan atau imunitas yang lebih baik dibandingkan dengan rentan usia lainnya, baik dari orang tua maupun anak-anak. Kita bisa analogikan saja dengan memiliki kondisi tubuh, dengan memiliki imunitas yang lebih baik, maka seorang pemuda bisa berinovasi lebih baik dibandingkan dengan orang tua maupun anak-anak, yang dimana sangat rentan terkena penyakit di pandemi COVID-19 ini. Ketika kita sudah diserang penyakit, kita tidak akan sempat untuk berpikir ingin membuat sebuah inovasi, ingin membuat sebuah kreativitas, bahkan untuk membantu orang lain, tidak akan sempat. Oleh karenanya, kita pemuda yang memiliki imunitas, memiliki kondisi tubuh yang baik, maka kita harus memperjuangkan itu dengan cara kita berkreativitas dan berinovasi. Kreativitas dan inovasi itu bisa kita lakukan di mana saja di segala lini kehidupan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, ataupun bahkan yang saat ini yaitu kesehatan. Inilah pentingnya peran pemuda, di mana pemuda memegang peranan penting untuk memberikan kreativitas, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, agar kondisi di pandemi COVID-19, kondisi buruk ini tidak semakin meluas lagi. Oleh karena sebab itu, kami dari tim pemerintah sangat yakin dengan argumen kami akan berdiri tegak hingga akhir perdebatan ini. Dan kami selaku tim pemerintah sangat setuju dengan adanya mosi pada perdebatan kali ini, yaitu Pemuda Indonesia Melawan COVID-19 Melalui Kreativitas. Terima kasih. Iya, luar biasa. Kita lanjut ke tim kontra. Disilakan dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, saya akan merespon 2 hal yang mereka sampaikan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa inovasi akan tercipta. Dewan Juri yang terhormat, di masa pandemi seperti ini justru menurut Dr. Haji Zainuddin Amali bahwa generasi muda akan penuh ketakutan karena mereka cenderung akan merasa terkena penyakit, dan juga mereka akan penuh ketakutan karena penuhnya isolasi sehingga mereka tidak memiliki komunikasi dengan orang banyak, sehingga mereka akan cenderung mengalami gangguan kesehatan mental yang akhirnya mereka justru tidak akan berpikir positif. Menurut kondisi ini juga dijelaskan oleh Dr. Lahargo Kembaren, salah satu ketua dari Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa Indonesia, yang mengatakan bahwa kecenderungan stres itu lebih meningkat di usia pemuda dan juga anak-anak karena mereka terisolasi atau merasa terkurung dalam suatu rumah. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa memiliki imunitas yang sangat tinggi. Dan yang terhormat, imunitas yang sangat tinggi itu sangat asumtif sekali karena berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan bahwa
pemuda di usia pemuda sekitar 19 sampai 30 tahun itu menjadi klaster atau golongan kedua dengan tingkat 30,9% penderita terbanyak di Indonesia yang COVID-19. Justru pemuda tidaklah memiliki imunitas yang tinggi, justru pemuda yang paling rentan terkena COVID-19 ini, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri, mengapa akhirnya pemuda tidak perlu kreatif? Yang perlu adalah pemuda harus patuh terhadap protokol kesehatan, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena kita tahu bahwa ciri-ciri pemuda sekarang adalah mereka tidak ingin diatur, mereka merasa penuh dengan kebebasan dan lainnya. Justru pemuda ini akan beraktivitas yang melanggar protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 yang belum tentu tahu kapan selesainya justru akan semakin luas, Dewan Juri yang terhormat. Justru solusi yang harus difokuskan adalah bagaimana pemuda lebih menjaga menurut Kementerian Kesehatan. Solusi yang harus difokuskan adalah yang pertama, menjaga lingkungan selama PSBB, di mana lingkungan mereka harus sehat, di mana lingkungan mereka harus bersih, sehingga tidak ada penyebaran corona. Yang kedua, mahasiswa harus melakukan sosialisasi pencegahan COVID-19. Tentu, menurut Global Report, mahasiswa atau pemuda adalah pengguna sosial media terbesar. Ketika misalnya pemuda melakukan sosialisasi yang banyak kepada masyarakat, justru akan mendorong masyarakat untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh pemerintah tentang protokol kesehatan, tentang COVID-19 dan lainnya, dan justru masyarakat akan lebih aman dan lainnya. Yang kedua adalah membagikan bantuan. Membagikan bantuan justru akan bisa dilakukan oleh masyarakat dibandingkan pemuda harus memikirkan ide-ide baru, memikirkan hal-hal yang baru, karena pemuda-pemuda terutama yang mereka katakan ada golongan pelajar telah terbebani dengan tugas-tugas seperti PJJ yang sulit, seperti tugas yang sangat banyak, dan beban-beban pendidikan yang sangat banyak sekali, dan mereka juga merasa terisolasi. Sementara menurut WHO sendiri, imunitas atau kesehatan mental justru penting dijaga pada era pandemi ini, Dewan Juri yang terhormat. Dan pada hakikatnya bahwa harus lebih diutamakan adalah kepatuhan protokol kesehatan. Terima kasih. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Tepat waktu dia. Lanjut kita ke sesi kedua. Untuk berdebat, silakan pro menyampaikan materi, disanggah, diinterupsi, didebat dengan referensi. Tolong juga kalau ada yang bicara nanti dengarkan sebentar. Kalau mau sanggah lagi silakan. Dan kita berikan waktu 5-7 menit. Disilakan pro menyampaikan lalu disanggah dari kontra. Baik, selamat malam Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan dari tim pemerintah maupun rekan-rekan dari tim pro ataupun tim kontra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 buah sanggahan dari pembicara pertama dari tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra menyatakan bahwa solusi yang mereka tawarkan adalah menjaga lingkungan, menggalangkan sosialisasi menggunakan media sosial. Bukankah tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan-tindakan kreatif yang dilakukan pemuda untuk melawan COVID-19? Secara tidak langsung, tim kontra setuju dengan argumen dan mosi perdebatan kita Dewan Juri yang terhormat. Maaf, saya sedang berbicara, tolong jangan dipotong. Saat ini sistemnya harus seperti debat terbuka, Kak. Saya ingatkan, interupsi kami adalah kami mengatakan bahwa menurut teori dari Utami Munandar, kreativitas adalah kemampuan membentuk kombinasi baru dan tercermin dari orisinalitas gagasan. Sehingga apa yang kami maksud dari kreativitas di sini adalah adanya ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru. Tapi kami dari tim pro memberikan parameter bahwa kreativitas yang kami masukkan di sini adalah tindakan dari pemuda untuk berinovasi dalam memerangi COVID-19, bukan kegiatan pemuda dalam memerangi ide atau sesuatu hal yang baru untuk melawan dari. Kami dari tim pro memberikan limitasi batasan perdebatan, alur debat yang guna jalannya debat ini yaitu kreativitas yang kami masukkan tindakan pemuda dalam memerangi COVID. Maaf sebelumnya, izinkan saya berbicara, tim kontra. Bagaimana perdebatan bisa berjalan jika kalian tidak memberikan kami kesempatan berbicara? Terima kasih atas kebijaksanaannya. Baik, tim kontra, saya ingin menegaskan bahwa sepertinya tim kontra tidak paham dengan parameter, definisi, serta latar belakang mengapa mosi ini dapat muncul. Dan apa titik berat hal yang harus diperdebatkan di mosi kita pada malam hari ini. Tim kontra terus mengatakan bahwa pelajar, padahal kami sudah menyatakan bahwa parameter yang kami berikan bukan hanya pelajar. Memang pelajar dibebankan oleh banyak tugas. Parameter yang kami berikan di sini dengan tegas adalah pekerjaan, profesi, pengusaha, akademisi. Itu adalah parameter yang kami berikan. Hal tersebut bahwa di mana orang-orang yang terkena pandemik justru lebih rentan pada saat. Bagaimana perdebatan ini bisa berlangsung jika kalian dari tim kontra tidak menaati parameter yang kami buat? Ini dan teman-teman kita di sini kalian tidak memahami latar belakang ataupun mosi yang diperdebatkan pada kesempatan kali ini. Kami memahami mosi perdebatan kali ini. Mengapa?
kita karena kami mengatakan bahwa di sini mosi hari ini adalah pemuda Indonesia melawan COVID-19 dengan kreativitas. Jika kalian memahaminya, maka lihatlah parameter yang kami berikan. Lihatlah parameter yang kami berikan dan janganlah melenceng dari parameter yang kami berikan. Kami memahami hal tersebut dan menurut kami tidak perlu adanya kreativitas atau pemuda tidak perlu menggunakan atau mengeluarkan inovasi-inovasi barunya karena mereka sudah memiliki beban-beban anxiety. Di mana anxiety di Indonesia atau anxiety pada remaja atau pemuda meningkat selama 54% dan kecemasan, anxiety, kemudian kerawanan dan ancaman dari COVID-19 ini menurut Carl Rogers dapat membuat mereka kesulitan untuk memiliki kreativitas atau untuk bertumbuh secara psikologis. Oleh karena itu hal tersebut atau apa yang mereka bawakan, semua argumentasi yang mereka bawakan tidak dapat terwujud. Maaf, ketika mereka memiliki rekan berpikir saya dari tim kontra, mohon dengarkan kami sudah mendengarkan pendapat Anda secara lengkap. Sekarang giliran kami selaku tim pro untuk menyampaikan bahwa secara tidak langsung kami sudah selalu menekankan bahwa tim kontra sudah setuju dari awal dan tidak ada argumen satupun yang dibawa. Dewan juri yang terhormat, mereka telah gagal memahami bahwa inovasi harus menghasilkan ide-ide baru. Sosialisasi bukanlah ide baru, sosialisasi bukanlah konsep baru. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi saya ingatkan bahwa tim kontra benar-benar tidak memahami parameter yang telah kami berikan. Mereka tidak memahami konteks sama sekali. Menurut Menteri bahwa bagaimana Pemuda, ketakutan dan Dr. sebagainya. Jainuddin Amali, bahwa kreativitas adalah menghasilkan ide atau inovasi yang terbarukan. Ini adalah perdebatan 17 sampai 30 tahun. Ini perdebatan formal. Jadi tolong, ini bukan perdebatan kusir. Jadi kita harus saling menghargai. Juri yang terhormat, berbicara nampaknya satu tim pro dengan tidak lain. memahami bagaimana sistem perdebatan hari ini. Maka Seperti yang sudah kami dikatakan tidak juri sebelumnya, Maaf bahwa sebelumnya, ini argumen kedua kami adalah belum debat kami terbuka. sampaikan. Oleh karena itu kami memiliki kemampuan untuk Mohon menyanggah. didengarkan. Dan kami merasa bahwa kami mengatakan bahwa kreativitas adalah membawa hal-hal yang baru dan hal tersebut tidak dari mungkin tadi kalian atau mengatakan tidak definisi yang berbeda dengan definisi yang kami berikan dan parameter yang kami berikan. Bagaimana Anda bisa berpikir dan berkembang dengan pendapat Anda? Inovasi-inovasi tersebut Sedangkan yang mereka parameter sudah kami berikan, latar belakang sudah kami berikan. Namun kalian berpikir yang berbeda. Namun inovasi tersebut tidaklah dapat berjalan. Mengapa? Karena karena pemuda sendiri sudah berjuang untuk lantas mahasiswa bersosialisasi, memberikan bantuan di tengah pandemi ini. Apakah itu bukan suatu bentuk yang namanya kreativitas, kawan-kawanku yang terhormat dari tim kontra? Hal tersebut sudah bukan suatu hal yang kreatif. Kenapa? Karena hal tersebut sudah terjadi di mana kreativitas adalah memunculkan suatu hal yang baru. Memberikan satu contoh sudah muncul sebelum adanya pandemi COVID-19 itu sendiri. Dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, katakan bahwasanya hal tersebut adalah suatu hal yang contoh yang kreatif. kami berikan. Dewan juri yang terhormat, bahwa titik penting pada masa pandemi menurut Kementerian Kesehatan mengeluarkan slogan cerdik. Yang pertama, cek kondisi kesehatan. Yang kedua, debat ini tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya rajin teman-teman aktivitas fisik. Yang keempat, debat ini saja diselenggarakan oleh Kemenpora dan Kemenpora melansir dalam beritanya bahwasanya pemuda memegang peranan penting dalam hal kreativitas untuk membantu pemuda-pemuda di Indonesia menanggulangi lebih dampak fokus buruk terhadap dari pandemi pengelolaan diri COVID-19 mereka atau kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan, bukan mendorong kreativitas untuk melakukan perlawanan terhadap COVID-19. Dewan juri yang terhormat. Atau mengeluarkan inovasi-inovasi. Maaf, terima kasih sebelumnya atas pendapat kalian. Izinkan kami selaku tim pro menyampaikan argumen kami. Sedari tadi kami memperhatikan bahwa perdebatan ini terdengar seperti tong kosong bunyi nyaringnya. Semakin banyak yang bersuara, semakin tidak ada isinya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan isi yang penting dan sesuatu yang dapat mendasari perdebatan kita. Pemuda itu kreatif. Kami memiliki bukti, Institut Teknologi 10 November melalui Departemen Teknik Fisika berhasil menciptakan yang namanya ventilator dengan harga yang jauh lebih murah. Dan ini sangat membantu di masa pandemi seperti saat ini. ITS melalui ventilator Departemen Teknik Fisika menciptakan alat bantu pernapasan bagi pasien terinfeksi COVID-19. Dan ini adalah inovasi Interupsi baru. Dewan juri yang terhormat. Ingat kata saya, ini bukan tong kosong nyari. Interupsi Dewan juri yang terhormat, keterbatasan ventilator justru tidak dapat menangani penyebaran corona karena penanganan corona adalah bagaimana pembatasan perilaku manusia atau perilaku masyarakat lebih dikedepankan. Menurut Kementerian Kesehatan, bagaimana PSBB atau bagaimana kedepanan pemahaman masyarakat lebih penting dibandingkan dengan masyarakat harus mengedepankan hal-hal yang baru dan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan dan lainnya. Angka-angka peningkatan begini, COVID-19 Dewan juri yang terhormat, pemuda yang tidak 5, mematuhi kesehatan 4, itu hanya 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Ini perdebatan yang menegangkan dan bermarwah sekali.
Saya sudah membayangkan adik-adik ini sudah besok ada yang jadi Bang Boni Hargen, ada yang jadi Irma Caniago, ada yang jadi Refli Harun, Ali Mukhtar Ngabalin, sudah banyak sini cikal bakalnya penerus pendebat di beberapa TV media. Baik, sekarang closing statement 30 detik dari Udayana, 30 detik dari UNJ. Kami persilakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim Udayana sebagai selaku tim pro dengan mosi pemuda melawan COVID-19 melalui kreativitas. Kami telah memberikan parameter bahwa kreativitas yang kami maksudkan di sini adalah kreativitas yang kami maksudkan di sini adalah tindakan pemuda untuk berinovasi dalam memerangi COVID-19. Dengan argumen-argumen kami ada dua, yaitu kami pemuda diuntungkan karena memiliki imunitas yang sangat tinggi. Bayangkan saja bagaimana orang tua memikirkan inovasi di tengah mereka yang memikirkan kesehatan mereka sendiri. Lalu argumen kedua kami yaitu pemuda memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Seperti dilansir oleh WHO, pemuda memiliki kondisi kesehatan atau imunitas yang lebih baik dibandingkan orang tua. 2, 1. Terima kasih. Baik, luar biasa. Closing statement dari Udayana. Selanjutnya dari UNJ Jakarta, dipersilakan. Dewan Juri yang terhormat, kami dari tim kontra, kami menegaskan bahwa kami kontra atau kami melawan pemuda Indonesia melawan COVID-19 dengan kreativitas. Karena kami memiliki tujuan bahwa pemuda harus menjaga kesehatannya sendiri ketimbang mendorong mereka untuk membentuk satu hal-hal yang baru atau kreativitas. Mengapa kami lebih unggul daripada tim pro? Karena tim pro tidak menjelaskan kreativitas seperti apa yang harus dilakukan untuk melawan COVID-19 secara konkret dan tidak membawa data dan teori yang kaya. Sementara itu, kami membawakan berbagai macam teori dan berbagai macam data seperti 30,9% penderita terbanyak adalah dari pemuda dan pemuda sendiri memiliki kecemasan yang meningkat dan merindukan isolasi dan merindukan teman-temannya, sehingga mereka harusnya didorong untuk lebih 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Kedua tim sudah closing statement menandakan bahwa final kedua tim telah selesai. Kita aplaus. Ketua tim Dewan Juri akan menyampaikan nilai akhir dan sekaligus menentukan siapa juara 1 dan siapa juara 2. Kepada ketua tim dipersilakan. Ya, terima kasih. Kita sampaikan kepada Pak Muklis yang sudah memandu trayek lalu lintas perdebatan. Walaupun pada sesi kedua sudah kita biarkan lalu lintasnya berjalan terjun bebas. Dari ini mungkin waktu yang paling kita tunggu bersama, ya, yang kita tunggu-tunggu, yaitu soal penilaian dari lomba debat ini antara Udayana Bali dengan versus UNJ. Sudah sampai ke Ketua Dewan Juri, nilai-nilai dari Dewan Juri Bapak Natalius Situmorang dan Bapak Muklis. Ada beberapa kriteria nilai tadi, isi 40%, gaya 20%, strategi 40%, kemudian kita totalkan dari 3 dewan juri tersebut. Untuk dari penilaian dari Dewan Juri Bapak Natalius Situmorang yang di samping kanan saya, nilai yang diberikan untuk kelompok pro Universitas Udayana total 85. Untuk tim kontra UNJ, nilai yang diberikan total 87. Jadi beda hanya 2 poin saja. Kemudian nilai yang masuk dari Bapak Muklis sebagai tim Dewan Juri sepertinya penentu, ya. Tim pro dari Udayana total nilai 80. Tim kontra total nilai 80. Imbang antara Udayana versus UNJ. Ini mungkin yang jadi penentu lagi. Tadi penentu, ini penentu lagi. Universitas Udayana, tim pro, memperoleh nilai sebesar 74. Kemudian UNJ tim kontra
memperoleh nilai sebesar 80. 80. Oke, ini Dewan Juri sedang menghitung, sedang mengkalkulasi total penilaian, dan hari ini langsung kita umumkan siapa pemenang debat kali ini. Cakerda yang diselenggarakan yang Pekan Pemuda Nasional tahun 2020. Ini waktu yang sedang kita tunggu-tunggu. Dewan Juri sedang menghitung total nilai keseluruhan Udayana Bali sebagai tim pro dan UNJ Kontrana. Nah, nilainya sudah keluar. Ya, ini waktu yang sangat kita tunggu-tunggu yang mendebarkan. Untuk tim juara 1 debat kali ini jatuh kepada Universitas Negeri Jakarta. Nah, beri aplaus dulu. Nilai yang mereka peroleh sebesar 247, dan juara kedua kali ini jatuh kepada Universitas Udayana dengan nilai 239. Jadi selisihnya tidak terlalu besar. Selamat kepada Universitas Negeri Jakarta sebagai pemenang debat Cakerda tahun 2020. Dan selamat juga kepada tim Udayana sebagai pemenang kedua dalam debat kali ini. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, akhirnya kita kembali lagi bersama saya Zisha De Vega masih di Pekan Pemuda Nasional 2020 dan sekarang saya ditemani lagi oleh Bang Angga. Dan akhirnya selesai Busra juga. Selesai juga semua pertandingan-pertandingan yang selesai sudah pidato dan juga pidato debat. sudah selesai, debat tadi menegangkan sekali. Karena ini dibuat menjadi peraturan bebas. Jadi tadi memang kalau itu kita di bertatap muka mungkin bisa sampai lempar-lemparan. Itu yang saya takutkan loh. Lempar-lemparan Euforianya juga ya Bang ya. Lempar-lemparan bangku, lempar-lemparan ini. Tapi disitulah seorang pedebat ya harus bisa mengontrol emosinya. Ya, betul. Kalau dia tidak bisa mengontrol emosinya dengan baik ya, berarti nilainya kurang. Iya betul, jangan terlalu memaksakan. Yang penting pesannya didapat oleh para penonton. Apalagi ketika sedang berdebat itu sampai menyinggung pribadi, misalnya wah mukanya jelek begitu atau apa dengan kata-kata yang itu, ya kan pasti akan diberikan minus. Nah di situ mungkin ini adalah salah satu sistem yang akan kita nasionalisasikan. Karena kami di Cakerda Debat terus terang yang sudah terdaftar juga di Kemenpora, nanti kita akan coba nasionalisasikan sistem seperti ini dan sistem ini baik sekali untuk pembinaan. Betul. Dan debat ini kan harus disampaikan secara sopan ya Bang. Betul. Walaupun sudah emosinya sudah naik, yang penting pesannya sampai intinya. Ya kalau kalah menang itu kan relatif Bang, nanti akan dinilai oleh para juri. Dan tadi itu kalau saya ngelihat hasil penilaian Dewan Juri juga ini cukup ketat sekali gitu. Ketat sekali ada yang sampai dua beda dua atau apa. Itu yang kita lihat dan kita perhatikan tadi. Dan tadi saya lihat Udayana melawan UNJ tadi itu memang sama-sama kuat loh Cah. Oh iya. Iya Udayana. Tegang ya, kita yang nonton juga tegang gitu. Iya, jadi yang menonton itu ketika ini sudah tepuk tangan juga, ayo. Jadi seru. Jadi kita yang nonton juga terbawa euforianya karena mereka dengan semangat dan sopan santun pastinya, dan pesannya juga dapat Bang. Tapi ada satu tadi. Apa? Ada yang single fighter. Oh ya? Iya. Seperti apa tuh Bang? Single Coba fighter kita itu jadi antara STHM ya melawan apa tadi? Apa Cah? Lupa saya. Oh iya, UPN jadi Jogja. STHM melawan UPN Jawa Timur. Jawa Timur, oke. UPN Jogja, siapa kamu di UPN Jogja, Cah? Maaf ya, salah kayaknya sedikit loh. ada kenangan masa lalu sama Eca. Kayaknya sambil baper nih, baper ya kan? Kayaknya saya ya. Dan saya melihat tadi STHM melawan UPN Jawa Timur ini ya, itu 1 lawan 3, Cah. Kelihatan dari Abang menontonnya juga paling semangat gitu ya. Ketika dia melawan misalnya 1 lawan 3 ya. Dan satunya sendiri ini dari STHM ini nggak mau kalah dong. Dia terus melawan. Semuanya akhirnya mencari cara bagaimana untuk menjawab lagi pro kontra terus-terusan ya. Jadi STHM tadi pertandingan tersebut adalah pertandingan yang seru-seru kalau saya melihat. Baik tadi Udayana melawan UNJ, terus STHM melawan UPN, terus STHM melawan UNJ, dan sebaliknya tadi itu pertandingan yang berkualitas. Yes, betul. Itu apresiasi juga ya untuk para anak muda zaman sekarang, Bang. Nah, disinilah wadah, yaitu ya di Pekan Pemuda Nasional 2020. Makanya kan mereka tidak perlu jotos-jotosan, mereka juga berpendidikan, Bang. Disinilah kita memperlihatkan bahwa menyampaikan satu pendapat atau argumentasi harus dengan sopan santun pastinya. Dan yang kalah pun harus terima. Oh iya. Oke, Ca, siapa aja yang menang tadi, Ca, di Universitas, Ca? Oke, langsung aja Eca sebutkan. Untuk juara, kita mundur dulu ya. Juara 3 ada Sekolah Tinggi Hukum Militer yang pro dengan skor 230 dan Universitas Pembangunan Nasional Jatim yang kontra dengan skor
Sama 230 deh Jadi imbang. di sini kenapa ada 2 pemenangnya karena skornya sama. Iya, tangguh nih karena sama. Oke, langsung aja Skornya untuk sama. juara 2 Abang boleh sebutkan? Ya kalau juara 2 tadi sudah kita lihat juga Udayana tadi menang. Ya, Dengan Udayana, skor di babak sebelumnya 239. ya. Udayana tadi babak sebelumnya menang ketika melawan UNJ ternyata harus menerima kekalahan menjadi juara kedua. Dapat medali perak ya. Oke, perak. Dan juga kita langsung ya ke juara 1. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dewan Juri yaitu Universitas Jakarta. UNJ. Skornya adalah 247. Waduh. Jadi Ini memang, deket-deket semua loh Bang nilainya. Ini provinsi kan kita pakai provinsi juga, Ca. Jadi yang menang juara 1 dari provinsi DKI, yang kedua juara 2 itu dari provinsi Bali, juara 3 bersama Jakarta dan Jawa Timur. Selamat kepada seluruh pemenang. Kemudian saya juga mau mengumumkan tadi hasil untuk yang SMA. Ya. SMA juga seru-seru, Ca. Sudah mulai ya Bang ya. Mereka berani sekali menyampaikan pendapat. Tapi memang bisa dilihat tadi ya kan, ketika sudah mulai tarung bebas ya atau perdebatan bebas tadi, ada yang masih mungkin harus beradaptasi dengan sistem. Itu kita pahamin lah ya Bang. Kita paham kalau beradaptasi dengan sistem pasti ya harus ada yang dilihat dulu, harus ada yang dipahami dulu, tapi sistem ini yang akan kita jalankan ke depan. Dan nanti kita juga akan melakukan sesi-sesi training untuk para pelatih. Iya, betul. Dan juga nanti kita akan sesi training untuk para wasit. Oh, seru lagi dong. Jadi di Cakerda debat dan pidato ini akan berkesinambungan, Ca. Jadi sama seperti di PON ada cabang olahraga A yang memang dia menelurkan atlet-atlet, tentunya para pelatih dan juri-jurinya harus ada pelatihan wasit dan juri. Oke, jadi kesimpulannya tidak habis sampai di sini ya Bang. Nggak Nanti habis sampai akan sini. ada training lagi. Oh, keren ini. Kegiatan ini akan berlanjut ke provinsi, bahkan nanti kita sampai ke taraf ASEAN. Wih. Malaysia nanti tarung sama Malaysia, tarung sama Thailand. Tapi memang harus pakai bahasa Inggris. Yep. Nggak mungkin kan pakai bahasa masing-masing. Oh, anak-anak zaman sekarang Bang, tenang aja. Masing-masing kan, Ca? Ya kan, antara Indonesia lawan Thailand. Nggak nyambung nanti Bang, nggak nyambung. Tapi anak-anak zaman sekarang sih kebanyakan ya, mereka bisa lah berbahasa asing dan lain-lain. Nah, boleh kita sebutkan lagi? Untuk pemenang-pemenangnya, untuk SMA tadi ada SMA juara 1 itu dari Jawa Timur, SMA Katolik Santo Luis ya, Santo Luis Surabaya. Kemudian juara kedua SMA 70 Jakarta, juara ketiga SMA 2 Jakarta juga Jakarta ini nih. Terus tadi ada juga yang satu yang tidak hadir, jadi diskualifikasi. Sayang ya. Tadi ada yang ngomong, saya memperhatikan siapa ya Bang ya? Ini pasti melihat ketika sidangnya ombudsman. Kembali meleper kita. Iya, WO jalan pepet salah. Saya bingung. Aduh, saya yang di luar juga pasti. Untung juri langsung Bang, mudah. Ya kan? Berasa gitu. Diskualifikasi. Kalau WO jurinya nanti berdiri keluar, ya kan? Yang WO jurinya nanti. Udah jurinya. Jurinya tadi ya. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk jurinya, Ca. Menurut Eca gimana juri-jurinya tadi? Juri-juri tadi karena senior, jadi saat melepaskan, waduh, nih kayaknya pertarungan sengit deh, karena juri-juri juga saling mereka punya keputusan sendiri masing-masing gitu. Ini yang lebih bagus, ini yang, jadi kita ngeliatnya juga pusing ya Bang, karena senior Bang. Nggak bisa kita mendahului. Jadi memang juri-juri yang tadi kita kan ini baru beberapa aja. Iya. Masih banyak juri-juri yang lain. Tadi harusnya ada Pak Sunan Kalijaga. Bang Sunan Kalijaga, tapi karena beliau
tadi ada Satu aja. terapi dan lain sebagainya. Iya, Jadi kurang untuk sehat bisa ya. Zoom, tapi ternyata juri-juri yang ada saat ini tadi mau main cepat terus. Main cepat saya bilang. Nah, ketika sudah selesai hasilnya luar biasa. Iya, luar Hasilnya biasa. bisa dipertanggungjawabkan. Seperti Kemudian pertarungan babak pemilihan presiden atau? Bang Natalis Situmorang itu ya, dia dokter loh. Iya, dosen. Dosen dokter. Jadi menilai nggak mungkin setengah-setengah. Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya apalagi dia setiap hari ngajar dan ngajarnya lewat Zoom. Oh, Iya, jadi udah sudah biasa dia. ya. Dan secara psikologis pun mereka melihat. Yang baca, yang berpikir, yang cepat tanggap, Bang Natalis pasti sudah bisa pasti langsung tahu, cepat langsung. tanggap. Kemudian tadi kita lihat juga Pak Muklis Ramlan. Nah, Pak Muklis Ramlan ini luar biasa. Oh ya. Dia sudah menjadi peserta pidato lomba Sejak pidato. SD. Sejak SD. SD saya masih demam panggung tuh Bang. Kita masih demam panggung kayaknya. Enggak kalau saya. Oh. Dikasih mic langsung ya. Iya. Wah ini dia makanya. Memang kita Ketua Cakerda Debat tapi. Dulu waktu kecil langsung kita pegang mic. Oh ya, nggak ada demam panggung sama sekali. Demam panggung itu masalah yang bisa diselesaikan tadi. Anggap aja ketika kita di depan kamera atau banyak orang ya kan, seperti tidak ada orang. Ketika seperti lihat satu titik. Lihat satu titik. Disitulah kuncinya ya Bang ya. Berarti kalau di depan orang-orang pun kita harus lihat satu titik ya. Tapi mungkin nggak itu aja. Karena sekarang juga presenter kan juga seperti itu Iya, Bang. tapi bingung juga ketika melihat satu titik, ternyata di titik itu ada ibu kita. Berat. Ya kan? Berat. Berat itu. Kalau salah ya kan dimarahin sama ibu kita. Pernah gitu ya? Enggak. Enggak. Jadi nggak pernah ditonton sama ibu ya. Ini berasa curhat. Ditonton tapi kita disupport terus. Kalau sama ayah baru. Oh sama ayah ya. Pasti kita dikasih wejangan-wejangan Bang. Itu lebih sulit ya. Jadi memang kalau sambil mumpung ya kan lagi nonton. Nah memang di sini Zesha juga melihat bahwa anak-anak muda sekarang tuh nggak ada malunya loh. Mereka bicara, tapi bukan berarti mereka bicara tanpa berpikir dulu ya. Mereka juga pasti pintar untuk mempelajari sesuatu dari materi yang mereka pilih. Pada intinya kan seperti itu. Betul, tadi sampai ada yang mengutip kata-kata dari Menpora. Wih. Berarti kan sudah apresiasi loh itu. Iya, ada kata-kata dari keren Menpora loh Bang. dikutip ya kan. Apakah yang Menpora katakan ketika tadi pembukaan atau di yang apa di lain hari, saya nggak tahu tuh. Tapi tadi saya dengar bahwa dari UNJ kalau saya nggak salah. Oke. Itu mengutip kata-kata dari Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Zainuddin Amali. Oke. Jadi memang begini, kalau misalnya tadi saya juga mengambil kiat-kiat dari pihak para juri ya yang biasa ada di depan media atau ada di depan para undangan atau apapun itu, dalam segi mereka menyampaikan atau memaparkan politik, ada yang jadi dosen. Memang saya mendapatkan kiat-kiat sedikit. Contoh misalnya, lihat ke satu titik tapi kita juga jangan mengacuhkan para penonton. Sesekali lah. Terus artikulasinya. Jadi tadi ada sebagian waktu awal ya Bang ya, itu membaca tapi diperbaiki. Jadi memang sebenarnya para penonton ini kan adalah satu ujian besar nih buat para presenter atau para pelaku debat sendiri. Kalau sampai pada akhirnya buyar, bisa kebayang nggak Bang? Hilang langsung semua. Apalagi model kayak kita ya depan penonton seperti itu. Nah itu jadi kiat-kiat dari para senior-senior kita. Itu jadi bisa jadi kiat-kiat untuk para teman-teman kita nih atau adik-adik nih Bang jadinya. Betul sekali Ca. Jadi yang kita bisa ambil intisarinya dari lomba pidato kali ini memang dalam ketika kita berpidato membutuhkan pertama konsentrasi yang cukup, yang kedua kita juga harus memahami materi, yang ketiga juga kita harus mempraktekkan gestur kita. Nah, caranya gimana? Sering melihat di depan kaca. Iya, betul. Ya. Jadi seperti apa sih gestur kita? Misalnya
kita memakai gaya tangan, kita memakai gaya kepala, Harus atau apa, sesuai, harus ya sesuai. kan? Setelah kita melihat di depan kaca, wah ternyata bagus, ternyata baik. Kalau saya, ya kan, dulu waktu dari kecil saya sering senyum-senyum sendiri Di depan kaca. Oh, memang berarti memang narsis ya, Bang. Jadi memang mau pelaku debat, mau pidato, mau penceramah atau pendakwa, atau saya sebagai presenter acara formal ataupun non formal, itu yang kulihat adalah kita harus memasukkan sedikit lawakan atau apa guyonan supaya para peserta atau para yang nonton kita ini nggak boring, Bang. Nah itu berarti kiat-kiat juga loh. Ya memang betul. Jadi ketika kita sudah, apalagi kalau misalnya di depan kamera seperti ini, atau kita di depan ribuan orang. Saya pernah meng-MC juga ribuan di satu stadion besar. Itu gimana tuh, Bang? Itu ya pertama kali gugup. Udah harus ke WC, beberapa kali ke WC ya kan. Dan di WC itu kita bertapa ibarat. Meditasi. Meditasi, mendengar semua bisikan-bisikan. Udah nyeleweng nih kita ya. Terus? Tapi setelah itu kita ketika sudah melihat penonton yang begitu banyak, kita harus lihat bahwa mereka semuanya adalah teman kita, mereka semuanya tidak akan berbuat negatif kepada kita, sehingga timbul ya kan, ketika ada aura positif kita keluar, aura positif kita tercermin keluar ya, maka kita bisa ngomong apapun, tidak sampai ada yang salah kata-kata, atau kita juga tidak akan sampai ngomong yang enggak ya kan, karena aura positif dulu yang timbul dari kita gitu. Tapi ada satu hal yang kadang adalah hal yang momok nih buat para presenter ataupun para politikus atau debat ya. Itu kadang-kadang melihat penonton yang mimik mukanya berbeda, langsung drop, Bang. Hilang. Wah, berbeda ya. bete nggak ya nih dengar kita, benar nggak? Pasti itu mengganggu pikiran banget secara psikologis loh. Ya, jadi kalau misalnya memang kadang-kadang apalagi kalau dilihat pejabat. Ya. Nah, ketika kita melihat pejabat, misalnya si A, ya kan, kita undang pejabat A, nah si pejabat A langsung berubah mimiknya. Aduh, itu keganggu pikiran kita. Jadi kalau saya Cah, ya kan, ketika saya ada pejabat yang seperti itu, langsung kita tegur. Tegurnya gimana tuh, Bang? Tegurnya gimana caranya? Guyon. Sambil diguyon. Oh, disapa Ya kan? tapi melalui guyonan. Oke. Jadi supaya yang tadinya mimiknya seperti mengkerut langsung tertawa. Happy juga. Baru balik ke konten lagi ya gitu. Konten lagi itu asik jadinya. Jadi sebenarnya dunia debat dan pidato itu akan mengajarkan kita ke sana. Dan itu semakin kita gali, semakin kita ini akan ketemu asiknya. Yap, betul. Yang penting dikuasain dulu materinya ya, Bang ya. Yang penting pertama menguasai materi, yang kedua menguasai diri sendiri. Ya, jangan terlalu ada kan yang adu argumen tapi dia terlalu memaksakan. Entah itu di depan ada hadirin ya kan, atau di yang seperti tadi. Tapi kalau tadi kan Ecalia tuh mereka sangat menjaga emosinya. Ya, karena harus. yang penting pesannya tersampaikan pada intinya seperti itu. Nah, itu apresiasi juga tuh. Nah, dan debat dan pidato ini menjadi salah satu sarana untuk teman-teman mahasiswa yang memang suka berorasi. Yap. Ya kan? Disalurkan ketika sudah ada penyaluran seperti ini, ya nanti akan bisa menjadi orator-orator ulung juga ke depan. Jadi berarti Pekan Pemuda Nasional 2020 ini menciptakan satu anak muda baru dari pemenang-pemenang ini dan nanti akan di-training ya, Bang, untuk lebih baik lagi. Ya, jadi nanti kalau misalnya kita ke depan sudah semakin baik lagi, ya Amin. nanti ada pelatnas juga, ada macam-macam lah. Tapi kita start dulu dari A, B, dan C terus, ya kan? Karena kita akan mengambil bibit-bibit muda, kita akan mentrain bibit-bibit muda tersebut. Nah, mudah-mudahan ke depan Indonesia khususnya punya satu tim nasional yang baik. Yep.
tim nasional yang memang diakui oleh negara-negara lain khusus untuk debat dan pidato. Dan memang disupport oleh pemerintah. Ini aja kita sudah disupport loh. Banyak pejabat yang mensupport kita. Apalagi tadi ada dukungan-dukungan dari Bapak Bambang Susatyo dan juga langsung Kemenpora Bapak Zainuddin Amali dan juga para pejabat-pejabat lainnya. Ya, mudah-mudahan lah ke depan kita semakin baik lagi dan kreativitas juga semakin dilihat dan juga disupport. Kami minta support. Nah, satu lagi nih Bang, karena memang ini uniknya dari PPN 2020 ini. Kenapa? Karena ada perlombaan-perlombaan yang asing atau yang asing ya pastinya, kayak robotik dan lain-lain. Nah, itu bagaimana sih sampai akhirnya kepikiran, oh iya, saya mau ada pertandingan robotik, saya mau ada pertandingan ini. Gimana tuh Bang? Sedikit deh, sedikit aja. Jadi sebenarnya teman-teman komunitas ini sudah ada semuanya. Komunitas robotik sudah ada. Per community. Jadi kita hanya meminta teman-teman komunitas itu untuk bersama-sama dengan kita, yuk kita buat acara sama-sama. Kayak saya punya Cakerda Debat, ya kan, saya sebagai ketua Cakerda Debat. Ya kita minta teman-teman yang lain yang memang sama-sama sepenanggungan sama kita, yang memang bergerak di dunia kreativitas, ya kita bareng-bareng. Karena kalau tidak kita bergandengan tangan, kita tidak sama-sama, maka ya nanti nasibnya akan seperti ini. Tercerai berai juga. Tidak ada sia-sia ya. Ya kan, terus ke luar negeri dengan biaya sendiri. Tapi kalau kita bergabung bersama-sama, semoga para pemangku kebijakan itu bisa membantu kita. Iya, mensupport ya. Betul. Ini aja sudah alhamdulillah sekali loh dengan dukungan-dukungannya. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pertandingan-pertandingan lain ya. Ya, nanti ada di provinsi, bahkan kalau misalnya bisa nanti ada di kota kabupaten. Bukan hanya 12 Cakerda ini ya. Nanti kita juga akan buat di event negara-negara ASEAN. Oh, itu harus disupport penuh oleh pemerintah dan negara Insya pastinya. Allah, kita yakin kok. Terima kasih. Semoga ini akan panjang dan dukungan-dukungan lagi dari para pemerintah dan pejabat-pejabat kita. Terima kasih, Ca. Dan hari ini Bang, kita sudah ada pemenang. Besok kita akan ada penampilan dan pertandingan dari Cakerda-Cakerda berikutnya. Ada. Berarti tugas saya sampai sini selesai ya? Enggak ya? Enggak. Tugas kita masih panjang. Masih panjang tugas kita. Jadi terima kasih sudah menemani Zisha hari ini dan juga terima kasih Bang Angga karena selaku Ketua Cakerda Debat dan Pidato. Kita akan Sekretaris Nasional juga. Dan Sekretaris Nasional PPI. Perkumpulan Pemuda Indonesia. Oke. Kita akan ketemu lagi besok dengan para audisi Cakerda-Cakerda berikutnya. Salah satunya ada robotik, ada nasyid, ada apalagi Tamiya. Wow, ada banyak lagi deh pokoknya. Ada DJ ya kan. Pokoknya audisi-audisi yang gak asing sebenarnya di kuping para anak muda, tapi besok kita akan memberikan wadahnya pastinya. Nah, selamat untuk para pemenang dan saya pamit undur diri dari acara Pekan Pemuda Nasional 2020 hari ini. Oke, Bang. Salam pemuda. Ulang. Oh, harus semangat ya. Oke. Nah, bukan salam pemuda itu Mas. Oke. Salam pemuda. Oke. Berarti aku harus Oke, diulang. Salam pemuda, salam kreatif. Sip. 1, 2, 3. Salam pemuda, salam kreativitas tanpa batas.